Umpan dilahap 2 kali. Kesombongan Novel dan 74 kadrun di KPK runtuh. Hahaha. Pimpinan KPK pada akhirnya membongkar kesombongan Novel Baswedan yang padahal adalah penyidik di dalam KPK yang tidak punya kontribusi apa-apa lagi saat ini di negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kesombongan Novel Baswedan ini sudah membuncah. Mereka merasa Taliban ini bisa menguasai KPK yang jumlah keseluruhan ribuan orang. Padahal mereka hanyalah 75 orang, ya mungkin ya, kalau ditambah-tambahi penyusup dan yang lolos tes sekitar 200 atau 300 orang saja. Mereka ini minoritas rasa mayoritas. Suara mereka sangat keras di KPK dan pengaruh mereka sangat besar untuk menutup mana kasus korupsi yang bisa ditutup seperti kasus Anies Baswedan. Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam KPK masih banyak yang nasionalis dan lebih banyak nasionalis ketimbang yang radikal seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan pembela Anies Baswedan. Dan sebagian pembela Anies Baswedan ini sudah keluar dari KPK. Mereka ngebacot di Twitter soal pemerintah melemahkan KPK, padahal selama kasus Anies dibungkam, ya KPK memang lemah dari dalam. Kita tahu bahwa saat ini heboh sekali kasus tes wawasan kebangsaan yang dimunculkan di media. Tes wawasan kebangsaan ini memperlihatkan bahwa ada 75 orang yang tidak lolos karena terindikasi radikal berbau-bau FPI dan HTI. Salah satunya adalah Novel Baswedan yang merupakan didengkot dari polisi Taliban versi Neta Espane. Awalnya KPK pun membantah bahwa mereka menonaktifkan pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pada tanggal 11 Mei. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa 75 pegawai itu bukan dinonaktifkan, namun pelaksanaan tugas mereka berdasarkan arahan langsung dari atasan. Memang sih agak aneh beritanya, kurang jelas begitu ngomongnya. Siapa yang diserang? Siapa lagi atasannya kalau bukan Firly Bahuri? Karena 75 orang ini memang merupakan orang-orang yang menjadi perwakilan para pembangkang di KPK sesuai dengan rapat pada tanggal 5 Mei yang dihadiri oleh pimpinan Dewas KPK dan pejabat struktural. Tugas mereka langsung diperintahkan oleh pimpinan. Namun berita tanggal 12 Mei 2021 ternyata penyidik senior Novel Baswedan bersama 74 kadal gurun lainnya yang ada di KPK sudah mendapatkan kejelasan bahwa mereka resmi dinonaktifkan dari KPK. Resmi, yes. Ini adalah berita bahagia bagi rakyat Indonesia yang sudah bosan dengan jumlah radikalisme yang berakar di KPK dan membuat Anies Baswedan tetap aman kuat karena meskipun dia terindikasi korupsi puluhan miliar mungkin ratusan miliar, dia tetap aman-aman saja. Ada 4 poin dalam surat keputusan penonaktifan 75 kadal gurun yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Yang pertama yakni menetapkan nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat PNS dalam rangka pengalihan pegawai Komisi KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Untuk yang kedua, surat keputusan itu memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud dalam poin pertama agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lanjutan. Poin ketiga yakni menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Dan yang keempat terakhir, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kalau mau mengaitkan antara pimpinan KPK dan keinginannya untuk menonaktifkan 75 kadal gurun ini, saya justru sangat setuju. Saya sangat setuju karena memang mereka ini adalah duri dalam daging di dalam KPK. Mereka ini minoritas yang merasa diri sebagai mayoritas yang membentuk arah narasi KPK dan pelemahannya. Novel Baswedan ternyata betul terbongkar kebohongannya bahwa ia akan melawan. Dia akan melawan pimpinan untuk tetap ada di KPK dan memproyeksikan Anies Baswedan yang terlibat dalam kasus korupsi tanah haram jatah di DKI Jakarta. Novel Baswedan berkata kepada wartawan, nanti ada tim kuasa hukum dari sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga. SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian loh demikian. Di bawah-bawah sipil, masyarakat sipil justru dukung kamu dipecat Vel. Novel pun menilai bahwa penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan bukanlah proses yang wajar. Maksudnya wajar apa? Yang wajar adalah membela Anies Baswedan mati-matian sehingga dia tidak pernah tersentuh oleh KPK.
Memang sudah waktunya Novel Baswedan ini dan kawan-kawan lainnya yang menjadi minoritas rasa mayoritas di KPK harus segera diberhentikan. Mereka ini pembanggang dan pembela Anies. Saya jadi penasaran menunggu cerita berikutnya ketika mereka sudah dinonaktifkan, apakah kasus yang melibatkan Anies Baswedan akan dibuka. Jangan sampai nasionalis di KPK kalah dengan radikalisme di KPK. Begitulah nasionalisme. Dikutip dari siwa.com dan artikel ini ditulis oleh Manuel. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat